Nah, di sini saya akan mendemokan tentang sebuah sistem, yaitu sistem informasi penjualan. Nah, sistem ini saya implementasikan untuk penjualan di sebuah toko bangunan. Nah, sistem ini saya buat dengan menggunakan Visual Basic.net atau Visual Studio versi 2012. Nah, ini adalah contoh tampilan awal ketika sistem dibuka. Di sini ada kode, maksudnya adalah kode admin, kemudian nama admin nanti yang masuk, jam masuk dan tanggal masuknya. Nah, untuk mulai menjalankan aplikasi ini, langkah awal yang perlu diperhatikan adalah kita harus login. Nah, klik menu file ini. Di menu file ini akan ada 3 menu, login, logout, dan keluar. Nah, menu login ini digunakan untuk masuk ke sistem, kemudian logout digunakan untuk ganti user, dan keluar digunakan untuk menutup aplikasi. Nah, kita bahas satu persatu dari login ya. Nah, ini adalah tampilan login. Di sini saya sudah punya sebuah username dan password. Nah, jika password dan username sesuai, maka data master, transaksi, dan laporan ini bisa terbuka. Tapi jika datanya tidak sesuai, maka 3 menu ini akan false atau tidak bisa dibuka. Nah, di data master kita punya setting admin, setting pelanggan, dan setting barang. Nah, kita bahas satu persatu dari admin ya. Nah, data admin di sini digunakan untuk menginput atau mendata semua admin yang ingin menggunakan aplikasi ini. Misalkan kita masukkan satu buah data, kita klik input, kode admin ini otomatis, kemudian kita masukkan nama adminnya, semisal Sarno, kemudian passwordnya Sarno, kemudian kita pilih levelnya mau dibuat admin atau pimpinan. Kita coba simpan dengan level pimpinan, kemudian klik simpan. Nah, maka data berhasil disimpan. Lalu bagaimana untuk mengedit data yang sudah tersimpan? Nah, caranya cukup gampang ya teman-teman. Kalian cukup klik tombol edit, kemudian kalian masukkan kode admin yang ingin diedit. Misal di sini ADM003, kemudian klik enter. Nah, maka datanya akan otomatis keluar. Nah, teman-teman bisa ganti, yang diganti mau namanya, passwordnya, atau levelnya. Semisal di sini saya ganti Sarni ya, dari Sarno diganti Sarni, karena mungkin Sarno dan Sarni masih bersaudara ya. Kemudian diklik simpan. Nah, maka akan ada notifikasi bahwa data berhasil diupdate. Oke ya teman-teman. Kemudian lalu bagaimana jika ingin menghapus? Nah, caranya gampang, teman-teman cukup klik hapus, kemudian masukkan lagi kodenya ADM002. Nah, kemudian tinggal klik delete. Nah, ini adalah contoh master data admin ya teman. Kemudian data pelanggan. Nah, data pelanggan di sini digunakan untuk mendata semua pelanggan yang berbelanja di toko bangunan Cahaya Abadi ya. Nah, di sini setiap pelanggan akan dicatat namanya, kemudian alamat dan nomor teleponnya ya. Cara penginputannya hampir sama atau memang sama dengan input data admin. Cara klik input, kemudian dimasukkan datanya, kemudian diklik simpan. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik simpan. Nah, cara untuk mengupdate atau menghapus sama dengan cara mengupdate dan hapus pada master data admin ya. Ini tidak akan saya bahas karena menunya sama. Kemudian yang ketiga adalah barang ya.
Nah, di master data barang di sini digunakan untuk menginput semua jenis barang atau kategori barang yang dijual di toko bangunan cahaya abadi. Nah, misalkan di sini kita input satu buah data, kode barang otomatis, nama barangnya misalkan di sini paku payung ya. Paku payung. Kemudian harga barangnya untuk harga barang dan jumlah barang ini sudah saya validasi ya teman-teman. Jadi di kolom harga barang dan jumlah barang itu tidak bisa diketikkan huruf, tapi harus diketikkan dengan angka. Misalkan di sini 1000, jumlahnya 1. Nah, teman-teman di sini bisa pilih di jenis satuan ya. Ada ons, karung, dan kaleng. Nah, lalu bagaimana jika satuannya belum tersedia di sini? Nah, caranya gampang, teman-teman tinggal klik atau ketikkan jenis satuan yang teman-teman mau, kemudian diklik simpan. Nah, maka otomatis menu PIS ini masuk di database. Nah, menu yang sudah ada atau data satuan yang sudah ada di sini otomatis nanti akan ditampilkan di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat tadi satuan PIS kan belum tersedia. Nah, setelah kita masukkan otomatis data satuan PIS ini masuk ke sistem atau masuk ke database ya. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan tentang data master. Kemudian di transaksi, di sini ada satu buah transaksi yaitu transaksi penjualan. Nah, ini adalah tampilan transaksi penjualan ya. Nah, di sini di kolom nomor transaksi itu nomornya otomatis terdiri dari kodenya J jual, kemudian 17 ini tanggal 17 bulan 4 dan tahun 2012. Kemudian ini adalah transaksi ke-15. Nah, kemudian di sini ada juga tanggal. Nah, ini adalah tanggal melakukan transaksi. Jamnya juga jam melakukan transaksi dan admin yang bertanggung jawab atas transaksi yang diinputkan ke database. Nah, kita coba masukkan satu buah transaksi. Misalkan di sini kita tadi sudah masukkan kode pelanggan. Nah, ini. Terus teman-teman tinggal pilih jenis barang yang ingin dijual. Nah, di sini kan sudah sangat jelas ya. Kode barang 002, namanya semen Gresik, harganya 6.000. Kemudian stoknya ada 50. Nah, kemudian cat Nippon Paint stoknya ada 68 dan harganya 90.000. Nah, kita coba masukkan yang paku ini ya. Kita pilih jumlahnya 2. Nah, kemudian kita insertkan. Nah, lalu kita bisa tambahkan satu buah atau beberapa transaksi lain. Misalkan ini kita beli 1 ya. Kemudian ini kita beli 1. Nah, maka otomatis semua data atau semua transaksi subtotalnya ada di sini. Totalnya adalah 172.000 dan jumlah item yang dibeli adalah 4. Nah, kemudian di sini diisi dengan jumlah nominal uang yang dibayarkan, misalkan 200.000. Nah, kita enter. Nah, dibayar 200.000 dan kembali 28.000. Lalu kita simpan transaksinya. Nah, kemudian akan ada notifikasi cetak nota ya. Jika no, maka nota tidak akan dicetak, tapi tetap disimpan. Kemudian jika yes, maka akan dicetak satu buah nota. Nah, ini adalah contoh nota transaksi yang kami sediakan ya. Oke, ini adalah contoh transaksi penjualannya.
Nah, kemudian di laporan, di sini ada laporan data master dan laporan data penjualan. Nah, di laporan data master ada laporan admin, laporan data pelanggan, dan laporan barang. Tinggal teman-teman klik maka laporannya akan muncul dengan sendiri ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah laporan penjualan. Nah, laporan penjualan di sini adalah laporan penjualan harian. Nah, semisal di sini kita ingin mencetak transaksi di bulan April tanggal 14. Kita cetak saja. Nah, ini berarti transaksi di tanggal 14 pada bulan April. Nah, kemudian kita coba cetak transaksi tanggal 12. Apakah ada? Oh, ternyata ada satu buah transaksi. Kemudian di tanggal 15 ada berapa transaksi? Tidak ada transaksi. Kemudian di tanggal 16 kita coba lihat, tidak ada transaksi. Dan di tanggal 17 ada 3 buah transaksi barang ya. Nah, oke ya teman-teman, itu sekilas atau sedikit ulasan tentang sistem informasi penjualan pada toko bangunan ya. Oh ya, sama ini ya teman-teman, kode admin ini adalah kode admin yang masuk menggunakan aplikasi ini. Misalkan kode ADM 001, nama adminnya Joni dan levelnya admin, masuk di jam 17.37 tanggal 17.04 ya. Oke, sekian demo dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.